1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutata, SHMSI selaku penguji saya. Yang terhormat Bapak Agus Susmoyo, SE selaku coach saya. Yang terakhir yang terhormat Dr. Dwi Ripnowati MM selaku mentor. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Luciana Sindiati dari golongan 2 angkatan 2, profesi nutrisionis terampil di UPTD Puskesmas Kanor, Bojonegoro. Di sini saya akan menyampaikan hasil aktualisasi saya yang terkait dengan pemberian pengetahuan kepada ibu tentang ASI eksklusif dan pelekatan yang benar melalui penyuluhan dengan media konseling kit menyusui di kelas ibu hamil wilayah kerja Puskesmas Kanor, Bojonegoro. Berikut saya sampaikan matriks rancangan kegiatan aktualisasi saya. Yang pertama, yaitu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Puskesmas terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Nilai-nilai dasar anekanya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan untuk nilai-nilai organisasinya, yaitu objektif, ramah, dan amanah. Untuk kegiatan yang kedua, melakukan koordinasi dengan bidan desa mengenai rancangan aktualisasi yang akan dikerjakan. Untuk nilai-nilai dasarnya, yaitu etika publik, komitmen mutu, dan nasionalisme. Untuk nilai-nilai organisasinya, yaitu objektif dan ramah. Untuk kegiatan ketiga, yaitu membuat media penyuluhan, yaitu leaflet, nilai-nilai dasarnya, akuntabilitas, dan komitmen mutu. Sedangkan untuk nilai-nilai organisasinya, yaitu kualitas. Untuk kegiatan keempat, yaitu membuat lembar komitmen ibu hamil, nilai-nilai dasar atau anekanya itu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Untuk nilai-nilai organisasinya yaitu kualitas. Berikutnya, untuk kegiatan kelima, melakukan persiapan untuk kegiatan penyuluhan. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan kelima ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan untuk nilai-nilai organisasinya yaitu kualitas dan ramah. Untuk kegiatan yang keenam, melakukan penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif kepada kelas ibu hamil, yaitu nilai-nilai dasarnya yang ada di kegiatan 6, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan untuk nilai-nilai organisasinya yaitu nyaman, ramah, amanah, dan kualitas. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan yang ketujuh, evaluasi hasil kegiatan penyuluhan. Nilai-nilai dasarnya yaitu akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan untuk nilai-nilai organisasinya amanah dan kualitas. Di sini saya sampaikan rencana awal jadwal kegiatan aktualisasi, yaitu yang pertama melakukan konsultasi, dan yang kedua melakukan koordinasi dengan bidan desa, yang ketiga membuat media penyuluhan yaitu leaflet dilakukan pada minggu keempat bulan Januari. Untuk kegiatan keempat membuat komitmen ibu hamil, yang kelima melakukan persiapan kegiatan penyuluhan, dan keenam melakukan penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif, dan yang ketujuh evaluasi hasil kegiatan dilakukan pada minggu pertama bulan Februari. Sedangkan ini adalah jadwal yang benar-benar saya lakukan. Yang pertama yaitu kegiatan pertama melakukan konsultasi, yang kedua melakukan koordinasi, dan yang ketiga membuat media penyuluhan dilakukan tetap pada minggu keempat bulan Januari. Untuk yang kegiatan keempat dan lima membuat komitmen dan melakukan persiapan untuk kegiatan penyuluhan dilakukan pada minggu pertama bulan Februari. Untuk kegiatan yang keenam melakukan penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif dilakukan pada minggu kedua dan ketiga bulan Februari. Dan untuk kegiatan yang ketujuh evaluasi hasil kegiatan penyuluhan dilakukan pada minggu ketiga bulan Februari. Di sini saya akan memaparkan kegiatan apa saja yang saya lakukan, yaitu kegiatan pertama. Tahap-tahapnya yaitu pertama menghubungi mentor, terus yang kedua menyampaikan maksud dan tujuan, yang ketiga menindaklanjuti program. Kegiatan konsultasi dengan mentor ini dilakukan di ruang kepala puskesmas
pada tanggal 27 Januari 2020. Output kegiatannya yaitu terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Puskesmas. Dokumen hasil konsultasi berupa catatan masukan dan saran dari Kepala Puskesmas. Dan yang ketiga, foto dokumentasi kegiatan. Bisa dilihat dalam di depan sini. Yang kegiatan pertama, deskripsi prosesnya. Kegiatan ini dilakukan pada minggu keempat bulan Januari. Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan sehingga penulis mendapatkan izin atau persetujuan dan saran dari Kepala Puskesmas selaku mentor terkait dengan kegiatan aktualisasi. Sedangkan untuk manfaatnya yaitu memperoleh gambaran pelaksana kegiatan aktualisasi dan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pelaksanaan. Untuk yang kegiatan kedua yaitu melakukan koordinasi dengan bidan desa mengenai rancangan aktualisasi yang akan dikerjakan. Tahap-tahap kegiatannya ada dua, yaitu yang pertama memaparkan isu dan gagasan, yang kedua meminta saran dan persetujuan dari bidan desa. Output kegiatannya yaitu bidan desa menyetujui gagasan dan rencana kegiatan, yang kedua yaitu foto dokumentasi kegiatan. Untuk deskripsi proses dalam kegiatan kedua ini yaitu kegiatan ini dilakukan pada minggu keempat bulan Januari. Seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan ini sangat penting dilaksanakan sehingga penulis memperoleh masukan dan persetujuan dari bidan desa selaku pelaksana teknis yang di desa terkait pelaksanaan sesuai tahapan kegiatan aktualisasi yang telah dirancang. Manfaatnya sendiri yaitu memperoleh arahan dan masukan tentang pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Untuk kegiatan ketiga yaitu membuat media penyuluhan atau leaflet dilakukan tahap-tahapnya yaitu pertama mengumpulkan materi, yang kedua membuat desain, yang ketiga meminta persetujuan mentor, dan yang keempat baru mencetak hasil leaflet. Setelah itu saya melakukan konsultasi ke mentor pada tanggal 29 Januari 2020 di ruang Kepala Puskesmas. Output kegiatannya yaitu media leaflet yang telah disetujui mentor, yang kedua print out leaflet ASI eksklusif. Untuk deskripsi proses kegiatan ketiga ini yaitu kegiatan dilakukan pada minggu keempat bulan Januari. Pembuatan leaflet sebagai salah satu media penyuluhan untuk memberikan informasi kepada ibu tentang ASI eksklusif dan cara pelekatan yang benar. Dan manfaat kegiatan ketiga ini yaitu dapat memberikan informasi kepada ibu tentang ASI eksklusif dan pelekatan yang benar saat menyusui. Berikut saya tampilkan yaitu leaflet ASI eksklusif yang sudah saya buat. Kegiatan yang keempat yaitu membuat lembar komitmen ibu hamil. Tahap-tahapnya yaitu membuat desain komitmen ibu hamil, yang kedua meminta persetujuan mentor, yang ketiga mencetak komitmen ibu hamil. Output kegiatannya yaitu lembar komitmen ibu hamil. Deskripsi prosesnya yaitu kegiatan ini dilakukan pada minggu keempat bulan Februari. Komitmen ibu hamil ini dibuat agar ibu hamil dapat bertanggung jawab terhadap pemenuhan janji untuk memberikan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama usia balita. Manfaatnya yaitu agar ibu hamil mempunyai motivasi untuk melakukan ASI eksklusif. Kegiatan kelima yaitu melakukan persiapan untuk kegiatan penyuluhan. Tahap-tahapnya ada 4. Yang pertama merancang soal pretest dan post-test. Yang kedua konsultasi draft soal pretest dan post-test kepada mentor. Yang ketiga mencetak soal pretest dan post-test. Dan yang keempat mempersiapkan ASI kit. Output kegiatannya yaitu print out pretest dan post-test, terus ASI kit dalam keadaan baik. Deskripsi proses dalam kegiatan kelima ini yaitu kegiatan ini dilakukan pada minggu pertama bulan Februari, yaitu mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukan penyuluhan, seperti menyiapkan soal pretest dan post-test untuk menilai sudah sejauh mana ibu mengetahui tentang ASI eksklusif dan memeriksa konseling kit menyusui apakah sudah dalam keadaan baik atau tidak. Manfaatnya yaitu pertama mengetahui sudah sejauh mana ibu paham tentang ASI eksklusif dan cara pelekatannya benar saat menyusui. Yang kedua, ibu lebih paham dengan adanya demonstrasi menggunakan alat peraga.
ibu hamil. Tahap kegiatannya yaitu konsultasi dengan atasan. Yang kedua, berkoordinasi dengan bidan desa. Selanjutnya, membuat konsep surat undangannya. Terus yang berikutnya, mendistribusikan surat undangan penyuluhan kepada ibu hamil. Terus melakukan pretest sebelum pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Terus selanjutnya, baru kita melakukan penyuluhan kepada ibu hamil. Setelah itu, penandatanganan komitmen ibu hamil. Baru setelahnya melakukan post-test setelah kegiatan penyaluran. Lalu melakukan tanya jawab. Deskripsi proses pada kegiatan ke-6 ini yaitu kegiatan ini dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga bulan Februari. Penyuluhan dilakukan di kelas ibu hamil menggunakan konseling kit menyusui dengan metode demonstrasi dan pembagian leaflet. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang ASI eksklusif dan cara pelekatan yang benar saat menyusui. Manfaatnya yaitu yang pertama, menambah informasi untuk ibu hamil tentang ASI eksklusif dan cara pelekatan yang benar ketika menyusui. Yang kedua, dapat memotivasi ibu hamil agar nantinya bisa melakukan ASI eksklusif. Berikut gambar kegiatan yang saya lakukan. Itu ada ibu hamil saat mengerjakan soal pretest dan post-test. Lalu selanjutnya memberikan penyuluhan, pembagian leaflet, penandatanganan komitmen ibu hamil. Terus yang kegiatan terakhir, kegiatan 7 yaitu evaluasi hasil kegiatan penyuluhan. Tahap-tahap kegiatannya yaitu ada 4. Yang pertama, mengumpulkan hasil pretest dan post-test. Yang kedua, merekap hasil pretest dan post-test ibu hamil. Yang ketiga, membandingkan hasil pretest dan post-test ibu hamil. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Di situ di tabel itu dapat dilihat saya mengambil sampel 3 desa, yaitu desa Camaan, Caruban, dan Simbatan. Di situ dapat dilihat hasil pretestnya, pretest dan post-test mengalami kenaikan. Pada desa Camaan, hasil pretestnya 75% menjadi 87,5% saat post-test. Yang kedua yaitu desa Caruban, hasil pretestnya 33,3% menaik menjadi 100% saat post-test. Simbatan, desa Simbatan pretestnya 44,4% menjadi 66,7% saat post-test. Output kegiatannya yaitu laporan rekapan hasil pretest dan post-test. Apakah pemotongan liputan ASI eksklusif lebih meningkat atau tidak? Deskripsi proses pada kegiatan 7 ini yaitu kegiatan ini dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Februari, yaitu mengoreksi hasil pretest dan post-test yang dilakukan ibu sebelum dan sesudah penyuluhan. Manfaatnya untuk mengetahui sudah sejauh mana informasi tentang ASI eksklusif dan cara pelekatan diterima ibu setelah dilakukan penyuluhan tersebut. Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi yang saya lakukan ini yaitu yang pertama, ASN perlu melaksanakan aktualisasi dengan nilai-nilai dasar atau aneka agar dapat mewujudkan kinerja yang profesional sesuai dengan bidang kinerjanya. Terus yang selanjutnya, dari hasil penyuluhan yang dilakukan, ibu termotivasi untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya dibuktikan dengan melakukan penandatanganan komitmen ibu hamil. Untuk selanjutnya, adanya peningkatan pengetahuan ibu hamil melalui kegiatan penyuluhan dengan melihat hasil pretest dan post-test. Sarannya, dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional dan welas asih menuju masyarakat yang mandiri dan sehat, hendaknya masyarakat bekerja sama dengan petugas terkait dalam pemahaman pengetahuan gizi yang benar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih